kita masuk ke tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya ini adalah kita akan melakukan apa yang disebut dengan residual analysis. Nah, jadi di tahap sebelumnya kita sudah mengestimasi model deterministik, atau dalam hal ini dilambangkan dengan MT ya. Nah, kita sudah mengestimasi model MT, terus kemudian kita kan punya realisasi dari proses Y ya. Nah, 2 dan seterusnya. Terus kita punya model MT. Nah, dari model MT itu kita bisa mencari tebakan dari Y gitu ya. Jadi Y1 topi gitu ya, Y2 topi yang akan ditebak melalui model MT gitu ya. Jadi kalau model MT itu adalah model seasonal, berarti si Y1 topi itu akan menjadi model yang periodik atau yang seasonal gitu ya. Tapi kalau MT-nya itu adalah model regresi linear, maka Y1 topi sampai YN tuh adalah sebuah garis lurus ya. Walaupun Y1, Y2 sampai YN sebenarnya kan pasti nggak, jadi yang kuning itu adalah yang sebenarnya ya gitu ya. Sementara yang putih itu adalah yang Y topinya ya. Jadi ini Y topi, sementara yang ini adalah Y sebenarnya. Nah, kemudian kita akan mencari residunya. Residunya itu adalah ini, pengurangan antara Y1 dengan Y1 topi. Dan kita akan mendapatkan X1, X2 sampai Xn. Dan kita harapkan X1 sampai Xn itu tuh adalah suatu realisasi dari proses XT. Nah, kita akan coba menganalisis apakah benar X1 sampai Xn itu tuh adalah realisasi dari proses XT yang kita duga adalah proses XT itu apa gitu ya. Jadi kalau proses XT-nya itu adalah white noise, ya kita berharap ini adalah realisasi dari sebuah white noise. Tapi kalau XT-nya itu adalah moving average, ya kita berharap X1 sampai Xn itu adalah realisasi dari proses moving average. Ada beberapa metode untuk kita bisa pakai untuk menganalisis proses XT. Nah, yang pertama itu adalah ini dengan menghitung R-square. Kemudian kita bisa menghitung fungsi autokorelasi dari XT ya. Kita juga bisa menghitung atau mengecek ya kenormalan dari XT, dan yang terakhir kita bisa mengecek apakah variansi dari XT itu konstan ya. Kenapa? Karena kan kita pengen XT itu adalah sebuah proses yang stasioner. Oke, kita akan bahas ini satu per satu. Kita mulai dengan R-square terlebih dahulu. Nah, jadi apa itu interpretasi dari R-square? R-square itu bisa dikatakan, jadi ada beberapa buku yang mengatakan bahwa interpretasi dari R-square itu adalah korelasi ya. Korelasi antara data teramati itu adalah YI ya, Y1, Y2 sampai YN, dengan data fitted model ya. Di sini itu adalah YI topi ya, yang didapatkan dari model MT tentunya. Nah, jadi kalau mereka itu sangat mirip ya, maka korelasinya itu kan satu kan ya. Tapi terus kita kuadratkan sih. Tapi ada juga beberapa buku yang lain yang mengatakan bahwa R-square itu adalah ini ya, proporsi dari variansi data teramati ya, YI ya, yang dapat dijelaskan oleh model, yaitu MT di sini. Nah, jadi adalah proporsi dari variansi data yang teramati yang dapat dijelaskan oleh MT. Karena ini adalah proporsi, maka pada umumnya nilai dari R-square itu bernilai di antara 0 sampai 1 atau 0% sampai 100% ya. Nah, formula dari R-square itu adalah sebagai berikut. 1 dikurangin sigma YI dikurangin YI topi ya, kuadrat ya, dibagi ini YI dikurangin Y bar kuadrat. Y bar itu adalah rata-rata dari data teramati. Nah, jadi terlihat di sini kalau YI dan YI topi itu sama persis ya, benar-benar sama ya, maka nilai ini tuh akan bernilai 0 gitu. Akibatnya R-square itu adalah 1 ya. Berarti dengan kata lain, kalau saya coba gambarkan, nah, kalau data kita seperti ini, nah, si model MT itu benar-benar bisa memprediksi YI sama Y topi itu dengan baik, dengan sama persis seperti itu. Nah, terus kemudian apa artinya kalau nilai R-square itu adalah 0 ya, itu ya.
Nah, kalau nilai R square 0 itu artinya tuh kesemuanya ini tuh adalah bernilai 1 ya. Atau dengan kata lain, YI sama YI bar ya, dengan YI topi itu tuh sama ya. Berarti atau dengan kata lain, si MT-nya itu adalah benar-benar rata-ratanya gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan, misalkan ini adalah YI-nya nih. Nah, jadi tebakan YI topinya itu adalah rata-ratanya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti R square-nya itu akan bernilai 0. Jadi proporsi dari data itu, proporsi dari variansi dari data teramati itu tidak bisa dijelaskan sama sekali oleh si model gitu ya. Nah, tapi ada juga kasus di mana R square-nya itu adalah negatif. Nah, ini berarti estimasi kita atau model kita ini ya lebih jelek, bahkan lebih jelek kalau estimasinya itu adalah rata-ratanya gitu ya. Jadi nilai R square ya bisa saja negatif sih gitu ya, kalau ini tuh kurang dari lebih besar dari 1 ya. Itu adalah interpretasi dari R square. Kita akan coba untuk analisis yang lainnya. Di kebanyakan kasus model MT itu R square-nya itu tidak murni 0 ataupun tidak murni 1 ya, biasa ada di tengah-tengah gitu. Jadi cuman sekian persen dari variasi data bisa dijelaskan oleh si MT ya. Dalam hal ini MT-nya nih. Nah, berarti yang bisa merepresentasikan variasi yang lain yaitu adalah di proses stokastiknya gitu. Jadi sisa variasi data yang tidak bisa dijelaskan oleh si MT itu karena proses stokastiknya. Namun harapannya itu sebenarnya itu ketika kita menebak model MT ya, kita berharap si XT itu adalah menyerupai proses stokastik yang tentu saja yang stasioner ya. Dan bahkan lebih bagus lagi kalau si proses stokastik itu adalah proses yang white noise, yaitu yang benar-benar yang kita harapkan sih sebenarnya ya. Karena kalau proses stokastiknya itu adalah proses yang white noise, maka dengan mudah kita bisa menganalisisnya ya. Kita bisa realisasinya kan X1, X2 dan seterusnya ya, residunya ini ya sampai Xn. Nah, kita bisa cek nih realisasi dari proses white noise. Nah, kita berharap ini kan adalah realisasi dari proses white noise. Nah, berarti kita tinggal cek apakah dia X1 sampai Xn itu adalah independen ya. Kemudian dia mean-nya itu 0. Kemudian kita cek juga apakah variansinya konstan. Ya. Seandainya si proses stokastik itu tuh adalah seandainya si residunya itu adalah realisasi dari suatu proses white noise, maka kita bisa cek ke semuanya ini. Setelah kita mendapatkan residunya tadi X1 sampai X2 dan seterusnya sampai Xn, nah kita ingin tahu apakah si residu itu tuh kita duga itu adalah proses stasioner yang mana gitu ya. Nah, jadi nanti akan kita bahas di bab 4. Jadi setiap proses stasioner itu mempunyai fungsi autokorelasi yang unik ya gitu ya. Jadi kalau white noise ya kita tahu ya, kalau XT itu adalah sebuah proses white noise, maka korelasinya itu kan kita sudah hitung, yaitu 1 kalau K-nya 0 dan 0 kalau K-nya bukan 0 ya. Jadi, tapi kalau proses moving average ya, kita sudah hitung ya, proses moving average itu 1,5 dan sisanya itu 0 ya. Seterusnya. Jadi setiap proses stasioner itu fungsi autokorelasinya itu adalah unik ya. Nah, untuk itu ketika kita punya residu nih X1, X2 dan seterusnya sampai Xn ya, kita akan hitung autokorelasi dari realisasi ini ya. Nah, namun formulanya agak sedikit berbeda dengan fungsi autokorelasi Roca ya. Karena fungsi autokorelasi Roca itu adalah fungsi yang didapatkan dari suatu proses stokastik, sementara RK itu adalah apa yang kita sebut dengan sample auto correlation ya. Jadi si RK itu bisa dikatakan adalah realisasi dari Roca gitu ya. Nah, cara menghitungnya adalah ini, formulanya saya akan kotakan ya. Nah, nilai-nilai dari RK itu bisa positif, bisa negatif, bisa kecil, bisa 0 ya. Jadi tergantung dari
nilai-nilai dari X ya gitu. Nah, kalau seandainya si residu itu berasal dari proses white noise, ya kita harapkan R0-nya, R0 mah jelas pasti 1 ya di sini. Kalau kita ganti K-nya dengan 0, ini sama persis ya, atas dan bawah gitu ya. Yang kita hitung tuh R1 ya. R1-nya itu kita harapkan tuh mungkin nggak 0 ya, tapi kecil. Terus R2 dan seterusnya sampai biasanya kita hitung cukup sampai R10 aja udah cukup. Ya, ini kecil semua. Sehingga kita bisa uji dengan menggunakan uji hipotesis ya. Misalkan kita uji yang R1 nih, kan rho-nya, rho1 kan 0, rho1 itu nggak 0 gitu ya. Nah, ini kan adalah R1 adalah statistiknya, dan rho1 itu adalah parameter populasinya. Nah, kita uji ini si rho1 ini apakah dia mudah-mudahan p-value-nya itu adalah di atas 0,05 ya. Kenapa? Supaya kita tidak bisa menolak H0 ya. Supaya kita tidak bisa menolak H0, sehingga kita percaya bahwa rho1 itu sama dengan 0 ya. Karena kalau rho1 sama dengan 0 berarti itu kita udah satu langkah membuktikan bahwa XT itu adalah proses white noise ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh perhitungan dari sampel autokorelasi. Selanjutnya kita bisa melihat apakah XT itu adalah berasal dari distribusi tertentu ya. Nah, namun dalam analisis ini, di sini kita sudah mengasumsikan bahwa si XT itu adalah white noise ya, atau residu yang kita harapkan dia tuh berasal dari proses white noise. Nah, untuk itu, untuk melihat apakah XT itu berasal dari suatu distribusi tertentu, contoh berasal dari distribusi normal ya, berarti kita bisa cari histogramnya ya. Cari histogramnya. Jadi kalau N-nya misalkan ada 5.000 ya, yang kita bisa ada berapa data nih yang di antara yang nilainya itu 0 sampai 0,01 misalkan seperti itu. Ya, 0 sampai 0,1, terus 0,1 sampai 0,2 ya. Ada berapa data ya, dan seterusnya. Ya, kita harapkan residunya itu membentuk sebuah residu yang mirip dengan residu dari histogram dari distribusi normal. Begitu pula dengan QQ plot. QQ plot itu adalah kuantil plot ya. Nah, jadi ini adalah data. Ini ada theoretical ya. Jadi kita akan melakukan scatter plot antara NXI ya terhadap distribusi normal XI gitu ya. Jadi di sini kita akan melakukan scatter plot antara ini nih. Ya. Dan kalau benar bahwa X1 sampai Xn itu berdistribusi normal, maka ini akan membentuk suatu garis lurus ya. QQ plot sebenarnya bukan bagian dari mata kuliah ini, dan itu adalah nanti bisa dipelajari di mata kuliah selanjutnya sih sebenarnya. Tapi ini adalah idenya ya. Kemudian ada uji kenormalan yang lain ya, seperti uji chi-square atau uji Kolmogorov-Smirnov ya, dan masih banyak lagi untuk menguji apakah X1 sampai Xn atau residu itu adalah berasal dari suatu distribusi tertentu ya.